Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmiati, calon CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 2 Muara Batu, Aceh Utara. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai salah satu tugas penggerak pada modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademis. Pada video kali ini saya akan ditemani oleh salah satu rekan sejawat saya yaitu Bu Haftari sebagai objek pengamatan saya. Baik, saya akan langsung menuju pada kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum Bu Haftari. Waalaikumsalam Bu Azmi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Haftari, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Nanti Ibu Tari akan lebih siap, lebih percaya diri saat kita, karena hari ini kita akan membahas beberapa kegiatan yang menyangkut kegiatan kita nanti pada saat observasi ya. Baik Bu Tari, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran di kelas nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dengan baik. Jadi temanya lebih kepada unsur-unsur intrinsik pada teks fantasi ya? Iya, unsur-unsur intrinsik ya. Kemudian nanti arah pengembangannya seperti apa yang akan Ibu terapkan pada peserta didik? Untuk arah pengembangannya itu lebih kepada keterampilan dan keaktifan peserta didik dalam menemukan unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi. Begitu Bu Azmi. Jadi lebih kepada siswa lebih aktif ya? Iya, aktif. Nanti saat pembelajaran berlangsung, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan, saya sudah memperhatikan gaya belajar siswa, yaitu disesuaikan. Saya lebih memilih ke problem based learning ataupun berbasis masalah. PBL juga? Ya, PBL. Nanti Ibu akan menyesuaikan dengan sintaknya Bu Azmi. Ya. Oke, kira-kira strategi yang cocok untuk materi ini apa? Untuk strategi pembelajaran saya lebih ke berdiferensiasi. Saya sesuaikan dengan minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Dan setelah itu saya lebih ke berdiferensiasi konten dan proses. Begitu Bu Azmi. Jadi strateginya lebih kepada diferensiasi. Diferensiasi. Nanti kita akan melihat di situ ada konten, proses, dan produk. Boleh diceritakan sedikit Bu, bagaimana kira-kira yang akan Ibu lakukan pada saat proses, pada kegiatan prosesnya nanti gimana Bu? Pada saat proses pembelajaran di situ saya akan memberikan ataupun lebih kepada audio visual dan kinestetik. Nanti saat saya memberikan tugas, saya akan mencari tugas yang lebih bervariasi. Kemudian metode-metode yang saya gunakan itu lebih saya sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lebih pada diferensiasi. Kita nanti Ibu akan menyesuaikan lagi dengan gaya belajar peserta didik. Itu visual dan kinestetik. Nanti Ibu akan melakukan pemetaannya begitu ya? Iya. Sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Iya, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Untuk proses kontennya nanti bagaimana? Untuk proses kontennya saya akan membagikan kepada peserta didik teks yang berbeda, yaitu teks cerita fantasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kinestetik akan saya bagikan sesuai dengan kebutuhan untuk mereka bergerak lebih banyak, mencari sendiri. Kemudian ada visual dalam bentuk gambar dan satu lagi audio. Ya, lebih ke menceritakan nanti saya akan sampaikan. Jelas sekali. Iya. Kegiatan prosesnya. Iya, kegiatan prosesnya. Nah, sekarang untuk penilaian di dalam kelas bagaimana Ibu akan lakukan? Untuk penilaiannya saya akan memberikan tes tertulis
dari hasil tugas tadi, Bu. Kemudian dan penilaian sikap dengan melakukan observasi pada saat proses pembelajaran, baik mereka lagi berdiskusi ataupun lagi mengerjakan tugas. Begitu, Bu Azmi. Nanti Ibu akan ada observasi kegiatan siapa yang aktif, siapa yang belum. Iya, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang lebih percaya diri pada saat mengungkapkan pendapatnya. Untuk sasaran kelasnya nanti Ibu mau lakukan di kelas berapa? Rencana saya akan melakukan di kelas 83, Bu Asmi. Itu melihat kondisi siswa yang memang mereka mau. Nah, kemudian ada yang lebih ke kinestetik, ada yang lebih ke gaya belajar visualnya. Mereka membutuhkan hal-hal yang metode yang bervariasi. Di situ, Bu Azmi. Kemudian jam berapa dan hari apa? Insya Allah saya akan melakukan hari Senin di jam 2.3, ya jam 2 dan 3. Itu bahasa Jadi cukup ini saja pertanyaan dari saya. Nanti sudah tahu arah pengamatan saya yang bagaimana ataupun revisi pengamatan saya. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu ceritakan barusan. ya. Nanti kegiatan pembelajaran saat Ibu tadi lakukan, saya akan melakukan observasi sesuai dengan langkah-langkah yang diceritakan barusan, ya. Baik, terima kasih Bu Azmi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi besok saat kegiatan observasi. Kemudian akan dilanjutkan ada satu lagi, nanti kita ada pasca observasi yang saya ajukan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang menyangkut hasil pembelajaran ini. Baik, Bu Tari, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan observasi, ya. Iya, ya Bu Azmi. Oke, inilah kegiatan observasi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Tari. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, semangat buat belajar? Semangat. Oke, sekali lagi semangat buat belajar? Semangat. Oke, alhamdulillah. Kemudian tolong diperhatikan di sekeliling kalian apakah ada sampah. Tolong di bawah meja, tolong diambil sampahnya. Ada? Tidak. Berarti pikirnya sudah sangat bertanggung jawab. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doanya? Ini silakan. Di situ boleh. Bismillah. Hadir semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul dan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk menambah semangat kita dalam belajar, ayo sama-sama kita melakukan breathing. Oke, silakan ikuti. Ya, silakan diikuti. Oke. Buka tutup, buka tutup. Wow.
seperti manusia. Dan cara berbicaranya dituliskan juga seperti manusia. Oke, kemudian pada saat kalian tadi berangkat ke sekolah, ya, ataupun kemarin yang kalian tonton di televisi, biasanya kalian paling suka tonton tentang apa? Harry Potter. Oh, Harry Potter, bagus. Harry Potter itu nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Biasanya kalau Harry Potter itu berkenaan dengan apa? Sihir. Ada nggak di kehidupan nyata sihir? Tidak. Ada nggak biasanya kalau saya, tank, dia jadi patung, bisa nggak? Tidak. Berarti itu termasuk ke dalam cerita hayalan atau dinamakan dengan cerita fantasi. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu teks cerita fantasi. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Oke, kemudian untuk unsur-unsurnya ini sudah pernah memberitahukan kepada kalian di minggu yang lalu. Ada nggak dicari apa saja yang termasuk ke dalam unsur-unsur dari teks cerita fantasi? Ada? Ada? Teks yang berupa? Oke, bagus. Kasih tepuk tangannya buat kawan. Teks cerita fantasi itu adalah teks yang berbentuk hayalan. Oke, silakan diperhatikan video pembelajaran. Nah, silakan diperhatikan, di sini ada satu contoh video teks cerita fantasi. Saat gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus gelapnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut harinya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung menuju ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang masih pengedar makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat melawan dokter. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama pasti cepat selesai. Yuk, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun tiba-tiba saja tanah bergerak. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah. Evan, berapa kali kau bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Betul.
Jadi siapa tahu sedikit saja sudah terbeli. Terima kasih kali. Setan ini kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus mengganggu kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Evan berlari di tanah sebentar berhenti. Ia terhenti sebanyak dari anak belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecelui ini? Penonton, sedikit kali cukup. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Belum tentu dia Ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbagai diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Oke, setelah memperhatikan ataupun melihat video contoh teks cerita fantasi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita dapat di sini? Hah? Semut dan gajah. Oke, semut dan gajah. Semut dan gajah itu termasuk apa? Tokoh. Kemudian latarnya di mana? Di sebuah hutan. Apalagi? Apalagi? Amanahnya apa yang bisa kita ambil pesannya? Jangan. Coba Anissa, apa? Jangan meremehkan orang lain. Jadi di sini ada nggak unsur-unsur dari teks cerita fantasi? Ada. Oke, jadi unsur-unsur dari teks cerita fantasi itu ada tema, alur, amanat, laknat, dan penokohan. Nah, jadi amanat itu apa? Pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Kemudian tema apa? Inti dari sebuah cerita. Oke, bagus. Kemudian setelah tema apa lagi tadi? Latar. Apa itu latar? Tempat dalam sebuah cerita. Tempat, suasana. Suasananya apa tadi? Pagi yang cerah itu dinamakan dengan suasana. Kemudian wataknya. Watak si gajah itu apa?
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Kemudian ada capaian pembelajarannya. Ya, baru halaman kedua itu ada halaman soal. Di halaman soal itu terdapat satu teks cerita fantasi. Silakan diidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut. Ya, oke, paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Anissa paham? Paham. Oke, bagus. Kemudian untuk kelompok pohon, silakan untuk mencari, ya, untuk mencari sendiri. Stop, Pak. Ini kelompok kinestetik udah masuk kan? Nah, untuk kelompok pohon dan kelompok kancil, silakan dicari referensi jawabannya itu di gambar yang sudah Ibu bagikan. Untuk kelompok gajah, silakan dicari di laptop ataupun di koran majalah yang sudah tadi kita siapkan. Dan untuk kelompok merpati, di sini silakan ataupun nanti akan Ibu pandu lebih lanjut. Paham? Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Semangat. Silakan berdiskusi. Oke. Ya. Paham? Paham apa yang Anda sebutkan? Paham. Nah, untuk kelompok ini, di dalam APD-nya sudah paham? Apa yang belum paham? Oh iya, temanya, unsur temanya. Berarti di sini kalau tema itu adalah inti dari sebuah cerita. Apakah judul? Bukan. Berarti apa yang akan kita buat ataupun apa yang ingin kita tulis, kita pikirkan dulu. Oh, saya mau menulis tentang si kancil. Si kancil, saya akan memikirkan apa yang akan terjadi dengan si kancil. Oh, dia akan bertengkar. Berarti kita pikirkan dulu polanya. Kita pikirkan dulu idenya, baru kita jadikan sebuah judul itu. Kemudian apa lagi? Tentang tokoh. Belum paham tentang tokoh? Belum. Oke, tokoh. Untuk tokoh itu adalah orang ataupun perilaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Seperti video yang kalian tonton tadi. Di video yang kalian tonton tadi tokohnya siapa? Semut dan gajah. Berarti kita harus pilih tokoh itu sesuai dengan ide. Sesuai dengan tema yang sudah kita tetapkan tadi. Ya, berarti pilih tokohnya yang cocok dengan cerita yang sudah kalian pikirkan. Paham? Paham. Kemudian ada lagi. Kata paham? Latar belum paham. Oke, untuk latar itu kata dibagi menjadi 3. Yang pertama latar waktu, dan kemudian latar tempat, dan terakhir latar suasana. Oke, kalau latar tempat itu di mana kita? Tempat dari cerita. Kalau waktu, ya, pukul jam berapa? Jam 8.30 ataupun siang ataupun sore. Kemudian untuk suasana. Kalau dalam cerita tadi suasananya bagaimana? Cerah, suasana yang cerah. Kemudian menegangkan atau tidak? Menegangkan atau tidak? Menegangkan. Kenapa bisa menegangkan? Coba perhatikan tadi si gajah dengan si semut. Pada saat si semut masuk ke lubang hidung si gajah, iya kan? Apa yang terjadi di situ? Dia menggigit hidungnya si gajah sampai akhirnya gajah sadar bahwa dia tidak sehebat yang dia pikirkan.
silakan mencari jawabannya dalam cerita LKPD. Ada? Paham? Bisa? Dapat? Dapat ya? Oke? Ada? Iya. Ada yang ditulis? Oke. Yang kelompok ini dari gambar yang sudah ibu bagikan, kalian sudah diidentifikasi unsur-unsurnya? Sudah? Sudah ya? Oke. Mana jawabannya? Biar ibu lihat. Jadi diskusinya berjalan lancar ya. Ini ada bagian tadi? Ada. Nah, untuk mencari jawaban itu saya memberi kalian waktu sekitar 20 menit. Jadi harus diselesaikan dalam tenggang waktu tersebut. Paham? Paham? Mana gambarnya tadi? Ya. Nih ya. Oh iya. Berarti identifikasi sesuai dengan gambar ya. Ini definisinya ada di sini silakan. Mana pulpennya? Oh ada, silakan. Udah selesai? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Karena waktunya sisanya 5 menit lagi ya. Ya, sisa waktunya 5 menit lagi, silakan disegerakan. Sudah bisa ya? Kenapa? Ada gambar ya? Nah, iya, ambilkan saja gambarnya ya. Oke, waktunya sudah habis? Sudah selesai? Nah, sudah selesai. Berarti sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Ya, siapa yang mau maju duluan? Kelompok yang mau maju duluan saya kasih nilai apa? Oke. Anissa, silakan. Oke, yang lain tolong disimak ya. Silakan diperhatikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani. Saya Ashraf. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas kami adalah menggambar belalang dan semut. Ini adalah hasil gambar. Berdasarkan wataknya akan dibacakan oleh Berdasarkan watak keduanya, belalang memiliki watak yang bersifat protagonis atau pemalas dan sombong. Pembuktian teks: belalang lebih suka bersenang-senang pada kerja keras dan belalang meremehkan kerja keras semut. Semut memiliki watak yang bersifat rajin dan bekerja keras. Pembuktian teks: semut suka bergotong royong mengumpulkan makanan ke rumah mereka. Tapi apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya?
atau pemalas dan sombong. Oke, bisa diterima? Bisa. Bisa. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Boleh ditanyakan? Ada pertanyaan lain? Kan tadi kalian sudah menjelaskan bagaimana watak seseorang. Bagaimana watak seseorang? Oke. Cepat. Baik, saya akan menjawab. Tersebut memiliki watak yang bersifat rajin dan bekerja keras. Oke, bersifat rajin dan bekerja keras. Terima. Bisa. Oke? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Tidak. Sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok. Silakan hadir. Satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pohon ingin mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami tentang cerita fantasi Kancil dan Buaya. Perkenalkan, nama saya Jumang. Saya lagi. Saya Asma. Saya Budaya. Teks cerita akan dibacakan oleh Kasma dan kesimpulan dari cerita tersebut akan dibacakan oleh Budaya. Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, Kancil menyeberangi sungai untuk pergi ke hutan dunia mencari makan. Setelah Kancil kenyang, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat hingga membuat sungai banjir. Kancil yang tak bisa menyeberangi sungai lantas meminta bantuan pada buaya yang berada di tepi sungai. Kancil menawarkan kesepakatan menjadi sahabat sejati sejiwa jika buaya membantu Kancil menyeberangi sungai. Buaya tak langsung percaya pada tawaran Kancil tersebut. Buaya yang merasa ragu bertanya kembali apa hubungan mereka jika buaya membantu Kancil. Kancil konsisten dengan jawaban bahwa mereka akan menjadi sahabat sejati sejiwa. Jawaban Kancil yang konsisten lantas membuat buaya setuju dan membawa Kancil menyeberangi sungai di atas punggungnya. Selama perjalanan, buaya beberapa kali bertanya apa hubungan mereka. Kancil pun selalu menjawab bahwa mereka sahabat sejati sejiwa. Akan tetapi, saat hampir sampai di tepi sungai, Kancil tiba-tiba mengubah jawabannya. Kancil tak lagi menyebut hubungannya dengan buaya sebagai sahabat sejati Oke, silakan didengarkan. melainkan sebagai sahabat pantas. Setelah menjawab demikian, Kancil dengan cepat melompat ke tepi sungai dan melarikan diri. Tindakan Kancil membuat buaya merasa marah dan bersumpah akan membalas dendam kepada Kancil. Aku akan mengingat bahwa kamu telah menipuku. Namun, perhatikanlah bahwa di masa depan akan ada berbagai kesulitan dan tantangan yang akan kamu hadapi. Jika kita berumur panjang, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Teriak buaya pada Kancil. Dari cerita yang dibacakan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa suatu tema Kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Tokoh dan penokohan Kancil dan Buaya. Latarnya di sungai, waktu siang hari, suasana menegangkan. Alur ceritanya alur maju. Amanat pentingnya mempertahankan kepercayaan seseorang. Baik, bagi kawan-kawan yang belum jelas dipersilahkan untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Oja. Isi dalam teks fantasi adalah Kancil dan Buaya. Apakah bisa diterima dengan baik? Bisa? Bisa. Oke, bagus.
Ada yang bertanya lagi? Bagaimana alur cerita teks Kancil dan Buaya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda yang boleh. Alur cerita teks dari Kancil dan Buaya adalah alur maju. Alur maju, bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, berarti sudah selesai ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian dari hasil kerja kelompok tadi apa yang kita dapat? Di situ berkenaan dengan unsur teks cerita fantasi, ada tokoh, tema, alur dan amanat. Ya kan? Iya, berarti sudah paham? Sudah? Sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ada? Anissa, coba apa yang kita dapat hari ini? Coba kamu. Ya? Oke, Anissa, apa yang kita dapat? Jangan meremehkan yang lemah. Oke, jangan meremehkan yang lemah. Kemudian ada lagi, Siva. Yang ini apa? Apa yang kita dapat dari hasil pembelajaran tentang teks cerita fantasi? Ada? Jangan terlalu sombong. Bagus, berarti semua sudah paham. Kemudian sekarang ibu bagaimana perasaannya hari ini? Apakah semangat belajarnya? Semangat. Saya akan tanyakan sekali lagi, semangat? Semangat. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi mandiri. Silakan dikerjakan. Ya.
hormati, saya calon CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMP Negeri 2 Morabatu. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Hari. Jadi kita akan sedikit ngobrol mengenai pembelajaran kita yang kemarin, Bu, ya. Ya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Baik, Bu Azmi. Baik, Bang, tadi yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah saya merasa puas, meskipun ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan yang saya harapkan, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan dengan trik-trik yang baik, Bu Azmi. Jadi Ya. ada trik-trik sendiri ya, Bang, Iya. ya. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika ada supervisor yang duduk di belakang mengamati kegiatan pembelajaran Ibu? Ya, pada saat pertama mungkin saya merasa gugup, Bu Azmi, ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya merasa terbiasa dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Bu, ya. Jadi sesuai dengan perencanaan yang telah Ibu buat, ya. Iya. Jadi di sini boleh Ibu ceritakan sedikit terkait pembelajaran yang berlangsung di kelas kemarin, Bu? Ya, baik, Bu Azmi. Untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat, dengan modul ajar yang sudah saya rancang, dan strategi pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah sesuai dengan gaya belajar dan minat dari peserta didik. Saya membentuk kelompok. Pada saat membagi kelompok, di situ siswa saya bagikan teks cerita fantasi yang berbeda-beda, Bu Azmi. Jadi itu mengasah kemampuan peserta didik dalam proses berpikir. Kemudian untuk satu kelompok di situ saya memberikan teks yang cerita fantasi yang bisa dibaca. Nah, kemudian saya yang satu kelompok lagi saya akan membagikan link. Jadi peserta didik bisa mengakses sendiri. Kemudian yang satu kelompok lagi saya menampilkan video pembelajaran contoh dari teks cerita fantasi. Jadi di situ saya sudah menyesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan minat peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran mereka merasa tertarik dan kegiatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar, Bu Azmi. Begitu. Kegiatan lancar, ya? Iya. Ya, saat saya observasi kemarin, apa yang Ibu sampaikan di pra observasi kemarin memang sudah nampak langkah-langkah PBL, yaitu yang pertama Ibu kan yang kemarin Ibu terapkan PBL, Bu, ya? Iya, problem basic learning. Iya, yang pertama ada orientasi pada masalah, kemudian membuat kelompok, diskusi mereka, dan kemudian evaluasi, ya. Jadi, nah untuk selanjutnya sekarang terkait hambatan, apakah ada hambatan saat pembelajaran berlangsung di kelas saat Ibu belajar kemarin? Ya, untuk hambatan di situ saya mengalami pada saat saya memasang proyektor itu agak sedikit terlambat, ya. Kemudian pada saat pembagian kelompok di mana peserta didik pada saat pertama di situ kan saya anak-anak masih duduk dalam tahap 1, 2, 3. Kemudian pada saat saya bagikan kelompok di situ siswa kan bangun. Jadi di situ bisa memakan waktu, Bu Azmi, ya, sedikit memakan waktu di situ. Itu yang menjadi hambatan saya pada saat pembelajaran. Ya. Itu yang menjadi hambatan Ibu, ya? Ya, Bu Azmi. Saat saya amati juga ada sedikit, misalnya ada siswa kemarin Ya. yang kurang berpartisipasi dalam kerja kelompoknya. Padahal mereka ada sudah yang belum percaya diri saat menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan. Iya, ada di situ memang siswa yang masih kurang minat dalam proses pembelajaran sehingga pada saat kelompok dia tidak percaya diri, ya, yang seperti itu, Bu Azmi. Tapi alhamdulillah setelah kita kasih masukan kemudian kasih arahan kepada anak-anak, mereka lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar teks cerita fantasi.
menurut Ibu itu hambatannya ya. Iya. Sekarang bagaimana Ibu cara yang Ibu sampaikan tadi kan ada beberapa hambatan. Mm-mm. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu cerita? Ya, kalau menurut saya cara saya mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik. Kita lebih merangkul bahwa mereka di situ dalam proses pembelajaran lebih percaya diri. Nah, belajar dengan baik, membaca dengan baik. Jadi proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Ya, begitu Bu Azmi. Ya. Jadi kita harus menurut Utari harus memberikan motivasi ataupun perhatian yang lebih. Ya, kemudian kita kasih kesempatan kepada peserta didik untuk untuk bisa maju, ya, maju ke depan dalam berkolaborasi, dalam mempresentasikan, ya. Jadi kita arahkan anak-anak, begitu Bu Azmi. Kita istilahnya di sini lebih menuntun mengajak mereka supaya lebih kreatif lagi ya. Jadi kira-kira yang Ibu lakukan itu kapan kira-kira hambatan-hambatan yang Ibu bicarakan itu akan Ibu lakukan? Rencana penerapannya? Rencana saya akan melakukan mungkin sekitar hari Kamis Bu Azmi. Langsung Bu ya? Iya langsung. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut saya terapkan pembelajaran PBL, kemudian dengan tahap berdiferensiasi yang sudah saya sesuaikan kembali sesuai dengan modul aja dan sesuai dengan hambatan yang kemarin terjadi yang seperti itu. Iya Bu, rencana saya evaluasi kembali. jadi Ibu akan melakukan evaluasi kembali terhadap anak-anak itu Ya. Baik sekali Bu Tari, jadi rencananya pun segera dilakukan ya. Evaluasi terhadap anak-anak luar biasa, kita hari ini sudah melakukan pasca observasi dengan sangat baik sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada saat langkah-langkahnya sudah sesuai dengan pada saat Ibu sampaikan pada pra ya. Ya Bu Azmi. Sekarang alhamdulillah kita sudah selesai acara perbincangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya juga ucapkan terima kasih sudah mau saya observasi. Ya, terima kasih Bu Azmi karena sudah mengobservasi saya. Jadi tingkat kemauan ataupun motivasi saya terhadap proses belajar mengajar lebih diterapkan. Ya. Oke. Jadi Ibu, kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan Ibu kita. Ya, terima kasih Bu Azmi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam